Ada yang menarik udah. Ya. Jadi dari nabi-nabi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. 25 ya. Nah, di saat ditanya eyangnya Rasulullah Nabi Allah Ibrahim, man anta? Siapa kamu? Beliau menjawab, ana Ibrahim Khalilullah. Aku Nabi Allah Ibrahim, kekasihnya Allah. Ya. Ditanya lagi, man anta? Siapa kamu? Nabi Musa menjawab, ana Musa kalimullah. Saya Nabi Musa, orang yang pernah berkomunikasi dengan Allah. Ditanya lagi Nabi Allah Isa, man anta? Siapa kamu? Dijawab oleh Nabi Allah Isa, ana Isa qaddasallah. Saya Isa yang Allah sucikan. Kemudian di terakhir Nabi kita Muhammad ditanya, man anta? Siapa kamu? Ana Muhammadun abul yatama wa sahibul armala. Saya ini Muhammad, bapaknya anak-anak yatim. Oh, beda sama yang pertama kan? Ya, yang pertama bukan nggak bagus jawabannya, memang adanya begitu, tapi memang betul-betul mengedepankan dia punya kualitas. Kekasih Allah saya orang pernah bermuka lama komunikasi dengan Allah. Tapi lihat Nabi Muhammad jawabannya sederhana tapi menyentuh banget. Saya Muhammad, bapaknya anak-anak yatim. Makanya kata baginda Rasul, di saat yang bisa seperti itu dalam sejarah, kemudian Nabi perkuat dengan hadisnya, saya dengan orang-orang yang menanggung kesejahteraan yatim, dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah, kelak di surganya Allah. Iya. Kenapa beliau sangat bangga menjadi bapaknya anak yatim, Ustaz? Emang anak yatim ada keberkahan tersendiri? Ya, pertama udah ya, di mana anak yatim itu kan juga ada batas usia ya. Jadi nggak semuanya yatim. Ya kalau bicara semua yatim, saya pun sekarang udah jadi anak yatim. Sama saya juga. Nah iya gitu kan. Nah yang kedua, di samping batas usia, yatim itu kan kita bisa rasakan. Di saat usia masih, ya contoh lah, Rasulullah 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah udah yatim. Jadi belum merasakan langsung. Kemudian lahir Rasulullah SAW usia 6 bulan lengkap yatim piatu. Begitu kan, karena nggak ketemu bapak, kemudian usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Setelah berziarah ke makam ayahandanya. Nah, dirawat, udah yatim piatu, dirawat sama kakendanya, Abdul Muthalib. Ya dari 6 tahun ke 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Nah, dari 8 tahun, kemudian dirawat lagi oleh Abu Thalib. Nah ini, jadi secara kejiwaan, Rasulullah bukan cerita katanya, aku merasakan. Sehingga kalau bahasa ekspresi sekarang ada bahasa lagu tuh dah. Yang apa lagu ini pasti ya lagu-lagu orang tua berarti. Orang dulu. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah tiada ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Ada tarareretnya? Enggak ada, barusan ada. Oh barusan ada, iya. Tapi sedih nggak punya ilmu. Gitu. Tapi untuk anak-anak tim zaman sekarang udah sangat amat bersyukur. Kalau saya perhatikan di masyarakat, masing-masing di mana instansi juga yayasan banyak sekali sudah untuk menaungi bagaimana kesejahteraan anak-anak yatim. Emang apa sih keutamaan kita kalau kita menanggung kesejahteraan anak yatim? Pertama, maka kelak di surganya Allah seperti janji Nabi, kayak jari telunjuk sama jari tengah. Berarti kan dekat sekali. Nah yang kedua, nggak ada ceritanya. Yang kedua sesuai dengan hadis Nabi, di mana Allah muliakan rumah yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang dimuliakan. Ingat tuh, anak yatim yang dimuliakan. Karena banyak juga anak yatim tapi nggak dimuliakan. Nggak sedikit bahkan. Ya berkedok dengan yayasan, berkedok dengan yang namanya agamais. Ya ternyata begitu uang dapat, para pimpinnya sudah pada kekenyangan, anak yatim masih kelaparan. Bukan yang begitu. Nah, banyak sekarang loh kedoknya anak yatim. Jadi hati-hati dan juga kepada orang yang punya niatan seperti ini, hati-hati, serem sekali bahayanya itu. Nah yang ketiga, orang yang dimana menyantuni, menanggung yang namanya kehidupan yatim, nggak ada istilah rezekinya jadi berkurang, yang ada makin bertambah. Kalau kita bersedekah untuk menanggung anak yatim. Iya. Kalau ada orang nih
banyak juga nih Ustadz yang bawa anak yatimnya, anak-anak kecil, terus dia datang dari rumah ke rumah bilang ini anak yatim saya perlu ini perlu itu. Nah itu boleh nggak sih Ustadz? Nah, sebagai ibunya misalnya ya, bawa anak yatimnya itu untuk kayak jadi sebagai senjatanya gitu. Udah, kalau memang betul faktanya dia membutuhkan, itu boleh.